Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren. Dan kali ini kita akan kembali ngomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ayat Andalan Para Ustadz Mualaf, Kainama Pikun. Kita akan langsung tonton videonya, lebih itu akan kita komentari. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Ustadz Kainama ya guys ya. Kita tahu bagaimana Ustadz ini dia suka cocokmologi. Tapi kali ini saya nggak akan bahas soal cocokmologinya. Saya sering sampaikan ya, cocokmologi adalah salah satu metode ilmiah ya. Saya katakan ya, Luis ini nggak ngerti tentang cocokmologi. Sesuatu itu memang harus dicocokkan. Contoh, misalnya ke dokter. Dokter itu dia sebelum memberikan obat atau resep atau penanganan medis, dia akan mencocokkan antara keterangan pasien dengan hasil analisa dokter. Di dokter itu ya, sebelum dia melakukan analisa seperti memakai stetoskop ya, yang dipakai telinga dia gitu kan, lalu dia memakai apa yang untuk diletakinya, ditekan-tekannya ke dada pasien ya, atau pakai analisa apa namanya itu yang dipompa itu. Nah, hadir analisa, semua analisa itulah mau pakai laboratorium. Nah, itu beliau sebelumnya ya, para dokter itu akan bertanya kepada pasien mengenai apa keluhannya. Misalnya apa yang Bapak rasakan sekarang, sakitnya di mana Pak, gitu kan, di bagaimana, dia dokter akan menanyakan exactly tepatnya di mana rasa sakit itu berasal gitu kan, yang dirasakan pasien. Lalu dia akan cocokkan dengan hasil analisa, sehingga hasil itu akan menentukan diagnosanya guys. Apa yang apa sakit diderita oleh pasien gitu kan. Nah, itu namanya cocokmologi seorang dokter gitu kan. Jadi dokter itu tidak hanya melakukan analisa dan langsung menentukan hasil, enggak. Dia juga harus mencocokkan dengan keterangan pasien. Lalu misalnya juga dengan misalnya kalau dalam apa ya, kayak persidangan ya, itu mencocokkan antara keterangan saksi dengan barang bukti. Ya, kalau tidak ada pencocokan, maka tidak perlu ada saksi tapi barang bukti aja. Gitu. Malah bagaimana bisa coba persidangan berjalan? Atau hanya butuh keterangan saksi tapi tidak ada barang bukti, coba. Makanya semuanya harus ada barang bukti yang dicocokkan dengan keterangan saksi gitu kan. Nah, jadi semua itu harus ada pencocokan guys gitu. Kalau misalnya kayak masalah misalnya apa ya, pokoknya di dunia ini ya itu banyak sekali metodologi ilmiah itu yang menggunakan cocokmologi. Luis tuh nggak paham tentang hal itu. Atau contoh kita bawa ke kitab suci. Jadi gini ya, cocokmologi misalnya kita harus mencocokkan apa yang disampaikan oleh Ustadz dengan Al-Quran, hadis. Misal Ustadz menyampaikan ya bahwa di Al-Quran itu disampaikan begini ya, kita harus langsung lihat benar nggak apa disampaikan Ustadz ini gitu. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja pada Ustadz ya menyampaikan begini begitu, tapi ketika dicek di Quran rupanya nggak ada. Atau pendeta juga begitu. Dia menyampaikan bahwa di Alkitab itu tertulis ya, misalnya dia ngomong Yesus ngomong begini, nah kita cek ada nggak Yesus ngomong gitu gitu kan. Jadi nggak bisa kita percaya gitu aja tanpa melakukan pencocokan gitu kan. Juga mengenai misalnya kayak apa namanya, misalnya kayak ya, misalnya keyakinan mengenai mengenai ketuhanan Yesus ya, kita harus cocokkan. Ada nggak Yesus ngomong dia Tuhan, ya kan? Ada kan yang sampaikan untuk memerintahkan penyembah dia? Kan harus dicocokkan. Jangan kita hanya percaya kepada pendeta, ya kan? Sementara Yesus ada ngomong gitu, gitu guys. Jadi cocokmologi ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam banyak metodologi, bahkan hampir semua metodologi ilmiah, guys. Jadi jangan pernah meremehkan tentang cocokmologi ya. Tapi saya akan bahas soal ketidakkonsistenannya. Dia ngomongnya plin-plan, sebentar bilang A, sebentar bilang B. Dia bilang kalau mau belajar tentang kitabnya orang Yahudi harus... Yang plin-plan tuh Luis ya, dia nggak ngerti apa yang dibicarakan dia, kan? Dia ngomongnya A tapi kelakuannya B. Nah, itu sering terjadi. Saya sudah sering bahas itu di video-video saya dan saya buktikan. Nah, jadi kita akan lihat ya apakah tuduhan Luis ini benar, karena biasanya kan Luis ini kan suka nuduh, suka fitnah dan tidak pernah terbukti. Makanya kita katakan itu fitnah dan tuduhan ya. Jadi Luis ini suka apa ya?
Karena dia tidak paham ya dengan apa yang sedang dikatakannya, dia sering sekali itu melakukan fitnahan, melakukan tuduhan tidak berdasar. Kita akan buktikan kita lihat di video ini guys, salah satunya. Sama Yahudi. Tapi di sisi lain dia bilang juga jangan pernah belajar dari Yahudi karena Yahudi itu menutup-nutupi bahwa ada kata Muhammad di dalamnya. Biasa orang kalau nggak konsisten. Jadi dia katakan adalah kalau mau belajar kitab Yahudi sama Yahudi. Lalu kalau mau nyari kata Muhammad jangan di kitab Yahudi. Itu dua hal yang berbeda guys, dua hal yang berbeda, ngerti nggak? Jadi kitab Yahudi itu beda dengan nubuatan Muhammad, itu beda sekali. Jadi di kitab Yahudi itu kan semuanya ada, ya semua ajaran Yahudi di kitab Yahudi, ya tidak hanya bahas tentang nubuatan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, jadi yang dikatakan Ustaz Nama adalah kalau mau belajar tentang kitab Yahudi itu ya, tentang isinya itu ya sama orang Yahudi. Nah, tapi jangan coba-coba cari tentang kata Ahmad ya, nubuatan tentang Nabi Muhammad itu di kitab Yahudi karena mereka menyembunyikannya gitu. Ini dua hal yang berbeda, nggak sama. Ya. Jadi kalau Ustaz Nama katakan jangan cari kata Ahmad di kitab Yahudi, itu nggak sama dengan jangan belajar kitab Yahudi dengan orang Yahudi, nggak sama, beda. Tetap belajar pada kitab Yahudi pada orang Yahudi, tapi khusus untuk kata Ahmad jangan cari kitab Yahudi, paham ya? Jadi gini sama gini logikanya kayak. Kalau mau mau belajar sejarah tentang belajar sejarah tentang Pangeran Diponegoro ya, itu belajar dengan kalau mau belajar sejarah tentang sejarah tentang misalnya tentang perjuangan para pahlawan Indonesia, belajarlah di buku sejarah gitu kan. Belajarlah sama para ahli sejarah misalnya gitu kan. Nah, cuman jangan cari tentang sesuatu misalnya kayak ada kepentingan dari misalnya guru sejarahnya adalah seorang yang nggak suka sama tokoh sejarah tertentu, gitu kan? Dia nggak suka gitu kan? Lalu dia sembunyikan, jadi dia mengubah bahwa tokoh itu nggak ada, kan tokoh itu ada, dia ceritakan dia, gitu. Jadi kita akan ketemu tokoh itu di situ sejarahnya. Nah, jadi khusus untuk sejarah tokoh tersebut kita harus cari sumber lain. Jadi buku sejarah ini dia karena ada referensi dia tuh tidak suka sama tokoh ini atau nggak meyakini atau apa, sehingga dia tidak akan yang ada itu dia akan ubah gitu. Dia akan manipulasi sehingga tokoh itu tidak ada di buku sejarah itu gitu. Tapi kita tetap belajar keseluruhan kepada dia gitu kan, karena dia paham sejarah itu, dia paham. Tapi kalau kita tidak sukanya pada tokoh tertentu, dia berusaha menghilangkan tokoh itu dari sejarah itu ya, itu ada dua hal berbeda. Paham nggak? Ya kan? Jadi jangan samakan antara dua hal yang berbeda. Luis itu tidak paham guys. Dan banyak bohongnya ya kayak gini. Aku kuliah Israel. Ya, jadi gini. Luis tadi menuduh si Ustaz Nama tidak konsisten. Lalu dia katakan bohong. Tidak konsisten tuh nggak sama dengan bohong. Ya, kalau Anda menuduh dia tidak konsisten, nah itu tidak terbukti ya. Itu nggak sama dengan bohong. Tidak konsisten itu. Ya, bohong adalah menyembunyikan sesuatu. Misalnya atau berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya misalnya kayak kalau dalam contoh ini ya, misalnya misal saya berbohong bahwa saya katakan bahwa Alkitab itu tidak pernah ada, padahal faktanya ada, itu berbohong. Ya, tapi kalau saya tidak konsisten, misalnya saya katakan ya, kalau mau belajar Alkitab ya belajarlah sama orang Kristen misalnya, gitu kan? Kalau belajar Alkitab belajar sama orang Kristen. Tapi khusus untuk tentang Nabi Muhammad itu jangan tanya sama orang Kristen, karena mereka akan menyembunyikan tentang hal itu. Nah, itu udah dua hal berbeda ya. Itu nggak ada hubungan sama berbohong, nggak ada. Paham ya? Berbohong itu kan seperti itu.
Jadi Luis ini nggak bisa membedakan antara tidak konsisten dengan berbohong. Udahlah salah duduk orang mengatakan tidak konsisten, padahal Ustadz Nama bukan tidak konsisten, ya. Lalu dia menuduh lagi Ustadz Nama berbohong. Ini fatal sekali guys. Jadi orang-orang kayak Luis memang makanya saya di kolom komentar tuh ada mengatakan bahwa Luis ini lulusan sekolah STT, ya, STK. Jadi sekolah tukang tipu gitu guys. Nah ini memang terbukti memang dia banyak sekali mencoba menipu orang dengan mengatakan orang lain itu sebagai melebeli orang dengan tidak konsisten, lalu pembohong gitu kan. Ini fitnah yang sangat keji guys. Ijazah pun nggak ada. Ya, kita langsung aja nonton videonya dulu guys. Jika kita Kalau masalah ijazah ya, gini, apa hak mereka untuk meminta orang-orang yang menyampaikan bahwa mereka lulusan sekolah tertentu, ya apa hak mereka coba meminta itu? Nggak ada hak, ya kan? Jadi gini, kita ini bukanlah boneka mereka, atau kita ini bukanlah anak buah mereka. Sehingga kalau mereka minta, mana tunjukkan ijazahmu? Oh iya, saya akan tunjukkan bos ya Pak Bos. Kan nggak begitu guys. Kita punya independensi ya. Ya, kayak saya pribadi ya, misalnya saya mengatakan saya lulusan SMA 9 misalnya. Saya lulusan SMA atau saya lulusan S1, S2, S3. Itu kalau ada orang minta ijazah saya nunjukkan, saya tidak akan mau ngasih. Kenapa? Karena nggak ada urusan sama dia, nggak penting. Ya. Kalau dia mau, ya datang ke rumah saya, baik-baik ngomong sama saya gitu kan. Jangan dengan nada memaksa, jangan dengan nada menuduh, memfitnah gitu kan. Apalagi tendensinya kalau nggak tunjuk ijazah berarti kamu nipu. Itu kan kita udah tahu motif dia, itu motifnya nggak baik. Kalau orang memang betul-betul ya mau niat baik-baik ya, ibaratnya dia tuh memang pengen nyari tahu ijazah kita, bukan untuk kepentingan membuktikan dalam artian dia pengen niatnya udah buruk duluan guys. Ini orang kalau misalnya nggak dapat menunjukkan ijazahnya, dia akan aku buat konten kalau dia orangnya ada nipu. Itu niatnya udah buruk gitu. Jadi kita tidak melihat ini orang-orang seperti itu, ya. Buat apa coba? Karena tapi kalau misalnya ijazah itu memang dibutuhkan, misalnya kayak saya punya ijazah S3, lalu saya mau kerjaan, dan kerjaan itu memang untuk kita jangan kan kita menunjukkan ijazah S3 kita, bahkan kita harus melampirkannya di lamaran itu. Kita kan lampirkan gitu kan, karena memang ada kepentingan kita di situ. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan ijazah kepada orang yang maksa kita minta, ya kan, tunjukkan ya, sama kayak Anda tahu nggak kayak kejadian Ustaz Abu Somad di Bali itu, beliau dipaksa untuk hormat bendera. Dia tidak akan mau Ustaz Abu Somad ya, karena dia punya independensi ya. Jadi emangnya orang-orang ini siapa memaksa-maksa? Siapa Luis ini? Siapa orang-orang di Bali itu? Siapa maksa-maksa Ustaz Abu Somad untuk hormat bendera? Ustaz Abu Somad dia hormat bendera guys ya, kalau Anda tahu kan, di itu dia menunjukkan foto-foto, video dia tuh mengadakan upacara bendera di pedalaman suku Sakai itu kan. Nah, cuman kalau dipaksa ya dalam oleh orang-orang arogan ya, kita mana mau. Kalau kita mau itu artinya kita tunduk pada mereka. Itu tidak akan terjadi. Jadi Ustaz Nama ini tidak akan mana mau menunjukkan ijazahnya kepada orang-orang seperti Luis Pasif dan teman-temannya, karena mereka caranya tidak baik. Mereka caranya dengan memaksa. Mereka caranya dengan niatnya buruk gitu kan. Jadi mereka tuh memang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi kalau memang ini tidak mampu menunjukkan, kita akan blow up, kita akan katakan dia penipu. Itu orang itu nggak mau dilihat sama Ustaz Nama. Saya pun tidak akan mau guys gitu loh. Ya karena jadi jangan mentang-mentang kita atau Ustaz Nama tidak mau menunjukkan ijazah, lalu Anda katakan kita penipu. Itu menunjukkan niat Anda sudah buruk ya dari awal ya. Anda bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Kalau Anda memang serius cari kebenaran, ya, Anda tidak perlu memblow up. Lematin gini loh, benar nggak sih Ustaz namanya lulusan Vatikan, misalnya lulusan Israel misalnya, aku pengen tahu. Nah, tapi bukan untuk menjatuhkan ya, memang untuk mencari kebenaran gitu. Benar nggak sih Ustaz Nama? Lalu dia datang ke tempat Ustaz Nama, ya baik-baik.
ngobrol Ustaz, nggak usah mengatakan saya percaya pada Islam, enggak seperti itu, enggak, ngobrol aja enak gitu. Ambil hatinya Ustaz Kenama, dan katakan Ustaz Kenama, saya kan dengar Ustaz punya punya sekolah, kuliah di Israel. Saya boleh nggak? Saya pengen menyakitkan hati saya. Ya, saya percaya sama Ustaz Kenama, percaya saya. Cuma saya pengen melihat, boleh nggak Ustaz? Nah, itu kan caranya yang baik dan elok gitu. Jadi saya bukan niat untuk cari-cari kesalahan Ustaz ya. Kalau Ustaz itu kalau nggak ada, saya akan blow up itu enggak. Saya cuma pengen apa ge pengen kebenaran, saya tuh pengen pengen tahu benar nggak Ustadz lulusan ini gitu. Dia Ustadz kita mah tentu kan senang hati akan menunjukkan gitu kan, karena punya kepentingan Anda, bukan dia yang punya kepentingan Anda. Jadi Anda harus datang ke rumahnya baik-baik ngomong gitu kan enak gitu sambil silaturahim. Bukan kayak Luis nih caranya minta di medsos gitu kan. Mana orang mau ngasih guys gitu loh, saya pun tidak akan mau gitu kan. Jadi kita nih nggak mau dipaksa-paksa, nggak mau kita tuh ditekan-tekan, nggak mau kita tuh diperlakukan dengan cara seperti itu, tidak mau. Kita punya harga diri ya, kita punya nilai gitu, nggak sembarangan memperlakukan kita. Jadi Anda tuh nggak bisa seenaknya memperlakukan kita nih, nggak bisa gitu. Sama seperti Anda nggak mau juga diperlakukan seenaknya kan. Coba kita tuntut ini segala macam, lalu kalau kalau nggak kita blok, itu kan bukan cara yang elok guys. Jadi jauhilah cara-cara seperti itu kan. Jadi mentang-mentang orang nggak mau nunjukin ijazah, lalu ada katakan dia tukang bohong, itu cara-cara yang tidak elok guys. Membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai. Itu tafsir yang valid, yang solid, yang sahih. Kitabnya orang Yahudi, tanya sama orang Yahudi. Kitab Islam, tanya sama orang Islam. Nah, ini ngomong tentang kitab ya. Jadi isi kitab itu ya yang tahu orang yang punya kitab. Kitab Yahudi yang punya, yang tahu orang Yahudi, kitab Islam yang tahu punya orang Islam. Jadi itu analogi Ustaz Kenama ya. Nah, tapi menurut saya pribadi ya, khusus untuk kitab Kristen ya, itu orang Kristen nggak tahu kitabnya. Karena saya sering sampaikan ya, kayak kata-kata mereka tidak paham dalam, kita tuh untuk menafsirkan ayat-ayat itu ya, kalimat-kalimat ayat-ayat itu perlu pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, tentang kata-kata penghubung dalam kalimat ya kan, lalu apa arti kata dan segala macamnya. Itu sering saya sampaikan ya, mereka nih saya buktikan di video saya, mereka aja bahkan nggak tahu arti kata menggenapi. Apa itu menggenapi, apa itu melainkan, bagaimana kata dalam kalimat tuh kalau penghubungnya melainkan tuh beda dengan melainkan hanya gitu kan. Jadi apa ya, dari hal seperti itu guys, banyak mereka tidak paham gitu arti kata dan semacamnya, sehingga mereka tidak bisa menafsirkan Alkitabnya sendiri gitu kan. Nah, jadi dari itu saya sudah sering buktikan di semua video saya yang bisa Anda tonton lagi guys. Gitu ya, sudah jelas ya. Sampai di sini sudah jelas bahwa Kainama bilang kalau mau tahu kitabnya orang Yahudi, tanya sama Yahudi. Kalau mau tahu kitabnya orang Islam, tanya orang Islam. Dan jadi ngomong tentang mau tahu kitabnya, bukan mau tahu tentang nubuatan Nabi Muhammad ya, itu hal yang beda. Mau tahu isi kitab itu ya dengan mau tahu nubuatan tentang Nabi Muhammad itu adalah dua hal yang berbeda. Misalnya mau tahu tentang buku sejarah, ya belajar kepada ahli sejarah. Tapi kalau mau tahu tentang tokoh dalam sejarah itu, ya jangan tanya sama dia, karena dia adalah orang yang menolak tokoh tersebut, paham ya? Kayak Nabi Muhammad itu kan ditolak sama orang Yahudi. Jadi karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, itu mereka akan menyembunyikan hal itu di kitab mereka. Jadi kita di Quran kan sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan bahkan di kitabnya umat Yahudi. Nah, itu masih di Quran. Tapi tentu karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad, jadi mereka punya tendensi untuk menyembunyikan itu, untuk menghilangkan itu. Nah, jadi sama kayak kalau mau belajar kitab sejarah, buku sejarah ya sama ahli sejarah. Tapi jangan tanyakan tentang tokoh tertentu pada dia. Karena dia misalnya ahli sejarah ini memang nggak suka sama tokoh itu. Makanya dia akan sembunyikan. Jadi mengatakan bahwa tokoh itu tidak ada. Misalnya kayak
Ya intinya adalah tentang sejarah yang mana dia nggak suka tokoh itu. Dia akan berusaha untuk menyembunyikan tokoh tersebut, mengatakan yang nggak ada atau menjelekkan tokoh itu. Nah, jadi khusus untuk tokoh itu saja, jangan tanya kepada ahli sejarah itu. Tapi untuk sejarah yang global, yang di buku itu bisa tanya dia gitu loh guys. Jadi kita tanya kepada yang tidak konfront dengan tokoh tersebut gitu. Nah itu poinnya di situ. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda yang Luis tidak pahami gitu kan. Dia dengan tegas mengatakan hal seperti itu, dia seakan-akan pengen diakui bahwa sebenarnya kitabnya Yahudi ya Yahudi aja, kalau Islam ya Islam aja, Kristen Kristen aja. Tapi persoalannya, apakah perkataan dari Kain Nama ini bisa dipegang? Apakah benar kita kalau mau belajar kitabnya orang Yahudi itu harus dari orang Yahudi? Seperti mulut manisnya Kain Nama yang seakan-akan ya cari masa dari orang-orang Yahudi. Ya kita langsung cek aja guys. Saya mau lebih Gak ada hubungan dengan usaha kenapa mau cari masa dari Yahudi enggak ya. Itu adalah semacam asumsi Louis saja. Jadi gini loh. Jadi gini. Kenapa Ustaz Kenama berkata ya, ini logika sederhana. Kenapa kalau mau tahu tentang kitab Yahudi sama orang Yahudi? Karena mereka itu yang pegang kitabnya. Mereka yang punya. Karena orang punya, logikanya kan lebih tahu. Tapi itu tidak berlaku umum ya. Saya sampaikan kayak di Kristen beda halnya. Kalau Kristen itu memang mereka meskipun mereka yang punya kitab itu, tapi jangan lupa Islam juga meyakini kitab itu. Karena Islam itu keimanan adalah meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan dalam Quran, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kita wajib meyakini. Jadi karena kita meyakini, ya pastilah kita mempelajari juga gitu kan. Jadi seperti orang Kristen itu katanya mempelajari Alkitab, kita juga mempelajari karena kita beriman pada kitab itu. Gak ada salah kita mempelajari. Karena itu bagian dari rukun iman. Jadi kalau percaya sesuatu ya kita apa salahnya mempelajari. Nah, ternyata sepanjang bukti pengalaman saya mempelajari Alkitab, saya menemukan banyak dan saya bandingkan dengan mereka orang Kristen itu mereka tidak ya seperti saya katakan tadi mereka tidak paham bahwa mereka tidak menafsirkan dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesia yang benar sehingga mereka bahkan tidak tahu arti kata menggenapi, membedakan antara kata melainkan dengan melainkan hanya dan sebagainya guys. Banyak sekali mereka salah dalam menafsir Alkitab karena mereka mempunyai kekurangan dalam hal pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar guys. dalam lagi untuk kita mau cek ini. Karena apa? Omongannya gak konsisten. Kita dengar videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa? Kain Nama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etnak. Yang ngomong itu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidiki. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saf ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam Jesus Christ membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku namanya Ahmad. Kalau antum gak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya jangan marah aku ya. Ini aku aja. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja bos, silakan para ahli-ahli yang di Twitter itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustaz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti gak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Itu gak ada lagi. Gimana saudara? Ya kalau lu gak percaya bahwa Ini di luar hujan guys, saya nggak tahu apakah suara saya bakal kedengaran kan, tapi mudah-mudahan tidak. gua bilang 42 ayat 1 itu Ahmad, tapi cintaku, Rasulullahku, biarin aja urusan lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Gimana guys? Pelin-pelan gak? Tadi dia bilang kalau mau belajar kitab Yahudi sama Yahudi. Sekarang kalau gue gak mau percaya sama Yahudi. Bos, mendadak hilang ingatan Anda. Amnesia, Ahmad Kenam. Bukan hilang ingatan Mesia, lu sih nggak paham ya kan? Orang ngomong konteks secara global dan ngomong tentang spesifik. Yang pertama itulah konteks secara global. Kalau mau belajar tentang kitab Yahudi sama orang Yahudi, jadi belajar mengenai kitab Yahudi, ingat ya. Kitab Yahudi itu adalah suatu kitab yang utuh, menyeluruh. Di situ banyak dalil, banyak hal gitu kan. Nah, beda dengan kalau khusus spesifik, tapi khusus untuk spesifik tentang Nabi Muhammad, jangan ke kitab Yahudi gitu.
Jadi jangankan kita belajar sama orang Yahudinya, ke kitabnya pun jangan cari, paham ya? Ini dua-duanya secara khusus spesifik, bukan secara global umum ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, nggak ada hubungan sama plan pikun, nggak ada. Makanya Luis harus belajar mengenai hal ini ya. Misalnya kalau ya saya kasih contoh lagi nih biar paham Luis ya. Ini Luis ini perlu dikasih paham guys. Contoh, kalau mau belajar tentang arsitektur bangunan ya, itu sama arsitek, paham ya? Sama arsitek. Tapi misalnya arsitek ini dia nggak suka, dia arsiteknya adalah menggunakan bahan-bahan yang modern, yang terkini, arsitek modern lah gitu kan. Nah, tapi karena dia bukunya arsitek modern gitu kan, arsitektur modern gitu, belajar sama arsitek yang modern. Tapi jangan tanya dia khusus spesifik tentang arsitektur kuno, misalnya menggunakan bahan yang kuno, misalnya ya kayak apalah, kayak pakai guci kuno, pakai kursi antik gitu kan. Dia tidak akan mau karena itu tidak ada di buku arsitektur modern khusus itu, coba. Paham ya? Jadi bukan berarti itu adalah satu yang sama gitu. Itu adalah luar berbeda, ya. Tetap belajar sama arsitek tentang hal globalnya, tapi untuk spesifik tentang satu hal yang dia itu tidak meyakini itu, atau dia tuh tidak sepaham dengan dia tidak itu ide dia gitu kan. Nah, dia sama dia gitu kan. Bahkan jangan tengok di buku dia, tidak akan ada di buku arsitektur modern itu tentang hal-hal yang kuno gitu guys. Nah, itu yang Luis tidak paham gitu loh. Itu adalah dua hal yang berbeda Luis. Jadi Anda tuh harus belajar agar paham. Jangan kayak gini, ini memalukan guys. Gak bisa membedakan antara dua hal gitu kan. Lalu menyangka itu sama, lalu dengan itu menuduh orang lain itu adalah berbohong, pikun, gak konsen dan segala macamnya. Padahal Luis saja memang nggak paham gitu kan. Makanya ini menurut saya ini adalah suatu hal yang memalukan. Ini kita di sini video ini kita sekali lagi tunjukkan ya, dan berkali itu ditunjukkan bahwa kecerdasan Luis itu memang seperti ini guys ya, seperti ini cuma kecerdasannya. Tidak, dia adalah orang yang tidak cerdas sama sekali. Untuk membedakan dua hal aja dia nggak bisa gitu kan. Mak, mendadak Ahmad Kainama hilang ingatan dengan mengatakan bahwa kalau belajar ya harus sama orang Yahudi. Tapi mendadak lupa ingatan kalau belajar jangan sama Yahudi. Yang bisa dipegang omongannya Bukan belajar sama orang Yahudi. Kalau mau belajar tentang kitab Yahudi, ingat ya, yang pelajari apa? Kitab Yahudi. Ingat, yang dipelajari kitab Yahudi, bukan belajar sama orang Yahudi, bukan. Ya. Ada yang dipelajari yaitu kitab Yahudi. Nah, lalu yang kedua bukan jangan belajar sama orang Yahudi, tapi jangan cari tentang nubuatan Muhammad di kitab Yahudi, apalagi di orang Yahudi, paham ya? Ini ada spesifik ya tentang nubuatan Muhammad, bukan tentang kitab Yahudi. Kitab Yahudi itu beda dengan nubuatan tentang Nabi Muhammad, itu dua hal berbeda. Paham nggak Luis ya? Dia nggak paham ya mungkin ya. Misalnya kayak kitab tentang Alkitab itu beda dengan nubuatan Muhammad, beda. Kalau bicara tentang Alkitab ya, kalau kita ngomong tentang Alkitab, berarti kita ambil bukunya Luis. Tapi kalau ngomong tentang nubuatan Muhammad, itu kita tidak ngambil Alkitab Luis, enggak. Karena situ nggak ada gitu loh. Jadi nubuatan Nabi Muhammad itu beda dengan Alkitab. Nubuatan Nabi Muhammad itu beda dengan kitab Yahudi. Beda guys ya, itu dua hal berbeda. Jadi kalau ngomong tentang nubuatan itu bukan ngomong tentang kitab Yahudi atau kitab Alkitab, enggak. Itu dua hal berbeda gitu loh. Itu yang Luis itu tidak pahami ya kan. mana nih kayak mama. Jangan-jangan ini orang punya kepribadian ganda kali ya. Sebentar bilang A, sebentar bilang B, dan mudah melupakan. Saya ketawa guys. Ini adalah suatu hal yang absurd gitu kan. Hal sesimpel ini aja Luis sih tidak paham gitu. Gimana aja mau ngomong hal yang besar gitu kan. Hal kecil ini dia nggak paham gitu. Ini sangat memalukan sekali guys, sangat absurd menurut saya. Kan statementnya. Yang menarik di situ yaitu dia klaim 42 ayat 1 itu adalah kata Ahmad, dan dia klaim juga ada Feruah di situ. Nanti saya akan bahas secara terpisah. Tapi kali ini saya mau fokus di Yesaya 42 ayat 1. Benarkah di situ adalah Muhammad atau membicarakan tentang Muhammad? Kita langsung cross check aja ke dalamnya guys.
Oke, kita bahas dulu dalam Yesaya 42 ayat 1 ya. Dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh. Nah, coba ya. Apa? Bentar, ini agak apa guys? Bentar ya, agak ganggunya. Pilihanku ya yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ya, maksudnya tuh telah menciptakannya ya dengan dengan karena kita ini kan semuanya kita ini kan adalah roh kita ini milik Allah semua, milik Allah semua roh kita ini. Jadi kita tuh dipinjamkan dikasih Allah tuh roh gitu, roh milik dia, bukan dia tuh roh ya, dia kasih roh agar kita tuh bisa hidup. Jadi roh itu bisa dikasihnya dan bisa nanti diambilnya lagi. Jadi roh diambilnya kita mati gitu guys. Nah, jadi itu maksud menaruh rohku ke atasnya, yaitu agar kita bisa hidup. Jadi fisik kita nih dikasih roh, biar kita bisa menjadi hidup. Kalau roh kita diambil, kita akan mati gitu. Nah, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ingat ya, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, berarti bangsa-bangsa yang lebih dari satu. Bangsa-bangsa berarti lebih dari satu. Nah, sedangkan kalau ini adalah buatan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Ya, ini bukan untuk nabi-nabi kayak ya, Yesus, Ibrahim, Musa. Mereka adalah hukumnya hanya untuk bangsa Israel. Seperti Yesus katakan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di rumah Israel. Jangan pergi ke kota Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di rumah Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Tapi ini adalah hukumnya untuk bangsa-bangsa. Nah, ini adalah untuk buatan untuk Nabi Muhammad. Bahkan kalau Anda tarik ke bawahnya lagi ya, ini kan sampai ayat 5. Ya, sayangnya saya tidak buat konten ini di komputer, guys. Kalau di komputer saya bisa tampilkan ayatnya sampai ke ini. Karena kalau ini saya agak ribet, guys. Saya nggak bisa ke layar lain ya, karena saya rekamnya pakai Android nih, di HP Android. Jadi kalau Anda bisa cari deh di saya pasal 2 ya, Anda cari yang konteks lengkapnya, perikop lengkapnya itu di bawah itu ada nanti Tuhan berperang. Nah, jadi dia membuatkan bahwa nanti ini ngomong tentang bahwa nabi ini adalah nabi yang akan berperang untuk menegakkan hukum itu. Di hukum itu tidak ditegakkan dengan cara dakwah saja, tapi dengan berperang. Nah, nabi yang melakukan itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memerangi kaum kafir Quraisy. Dia banyak perang yang dilalui nabi ya untuk menegakkan hukum Allah ya, seperti perang Badar, perang Tabuk dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat konteks lengkap satu perikop lengkap ini, itu adalah nubuatan jelas untuk Nabi Muhammad, bukan untuk nabi-nabi lainnya gitu guys. Nah, itu harus dipahami ya kan. Rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau. Ingat ya, sampai ia menegakkan hukum di bumi loh, bukan hanya Israel saja. Ingat, kita punya nabi-nabi yang diutus untuk bangsa Israel, dan kita hanya punya satu nabi yang diutus untuk bumi, untuk semesta alam. Ya, ke segala pulau, dan itulah Nabi Muhammad. Ini jelas faktanya adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Itu yang harus Anda pahami dulu ya. Ini di bawah lagi nih. Beginilah firman Tuhan, firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Ingat ya, firman Allah Tuhan. Tuhan itu Allah guys, bukan yang lain. Yang mengampakkan bumi dengan segala yang tumbuh atasnya. Jadi ini ngomong tentang bumi guys. Jadi sekali lagi guys ya, ini nubuatan tentang Nabi Muhammad yang memang hukumnya itu untuk seluruh alam, untuk bumi ya kan, untuk bangsa-bangsa, bukan hanya sekedar bangsa Israel saja. Mengharapkan pengajarannya. Sampai di sini Kainama ingin menyoroti dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh. Nah, lihatlah itu hambaku yang kupegang. Kalau Anda lihat termin kata aku pegang, itu nggak make sense guys, absurd ya. Jadi kita akan jelaskan lebih lanjut, karena gini, lihatlah itu hambaku yang kupegang, hambaku yang kupegang. Ini tidak ditemukan di dalam struktur bahasa Indonesia manapun ya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, hambaku yang kupegang.
Kenapa dia memegang hambanya itu? Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Apa motif atau guna sebenarnya ya? Coba Anda jawab. Apa guna atau motif Tuhan tuh memegang hambanya? Coba. Apa motif atau gunanya, tujuannya apa? Ya. Ini kalimat yang nggak cocok, guys. Masa itu tidak ada apa ya, strukturnya, ya. Memegang hamba, dia adalah hamba yang kupegang. Hamba yang kupegang ini maksudnya apa? Coba ada bisa paham nggak? Di kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada, guys. Aneh kalau makanya tidak ada berhubungannya dengan bahwa nama itu harusnya tidak diartikan, ya kan? Karena nanti tidak ada makna. Coba saya tanya, apa makna dari lihatlah ini hambaku yang pegang? Apa masuk kata kupegang di sini? Hambaku yang kupegang, ya kan? Karena kalau misalnya ada hamba, ya, kalau misalnya dia adalah atas perintah dia, itu bukan kupegang nama istilahnya, tapi dalam kontrol, ya, dalam perintah. Jadi bukan dipegang, guys, beda, ya. Jadi Anda harus paham ya, ada yang bisa dikenakan kepada objek. Ini kan dialah itu hambaku yang kupegang. Jadi hamba itu adalah objek, ya, aku ini adalah subjeknya. Jadi aku ini bisa melakukan sesuatu kepada objek itu dalam batasan tertentu. Kalau memegang objek itu apa coba? Yang dipegang itu kan harusnya adalah kayak benda mati, atau ya anggaplah kayak memegang sesuatu yang memang ada gunanya, kayak memegang harimau gitu kan. Berarti kita memegang harimau tuh. Tapi kalau memegang hamba tuh apa coba? Ngapain coba? Gunanya untuk apa? Kalau memegang hewan kan, misal kita ada tujuannya. Kita misalnya memegang kelinci. Berarti dalam asumsi kelinci ini kita pegang, mau kita pelihara kah? Mau kita mau kita masukkan kandang kah? Mau kita ya main-main dengan kelinci? Di manusia coba, manusia mau dipegang. Apa tendensinya? Apakah manusia itu mau jadi piaraan? Apakah mau masukkan kandang? Apakah mau dimainkan? Kan tidak. Jadi nggak cocok kalau dikatakan bahwa hambaku yang kupegang gitu. Ya, tapi kalau ya, lihatlah ini kelinci yang kupegang, itu masih masuk akal ya. Kalau memang tapi kalau hamba nggak cocok kata dipegang ini, guys. Itu maknanya jadi nggak ada gitu kan. Nggak ada motif dan tidak ada penjelasan yang bisa kita asumsikan atau sinkron dengan kata itu memegang hamba itu kan. Beda dengan memegang kelinci, memegang cangkul, memegang apa. Kita kan harus tahu. Memegang kelinci berarti dia kemungkinan akan akan memasukkan kelinci ke kandang atau mungkin mau memberi makan atau apa. Tapi kan manusia apa dipegang coba? Ya kan? Untuk apa memegang hamba itu? Gitu loh. Itu maksudnya. Karena kan bisa menggunakan kata lain seperti mengontrol atau menyuruh, memberi perintah dan segala macam gitu kan. Rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Katanya di sini muncul kata Ahmad. Tapi kalau kita melihat ya dalam bahasa Ibraninya, ini ya dalam bahasa Ibraninya dikatakan Hen abdi etmak bo behiri rastah nafsi natati ruhi alahu wispat lagoyim yosi. Nah, etmak di sini inilah yang dibilang ya, di mana Hen abdi etmak bo behiri. Nah, etmak inilah yang dia plesetin kemudian menjadi Ahmad. Guys, itu adalah kayak nama tuh soalnya nggak usah diterjemahkan. Jadi itu adalah logat. Misal gini, kayak misalnya kalau kita ngomong kayak kalau orang barat ngomong Steve Jobs, ya Steve Jobs. Kalau kita orang Indonesia beda. Ya, kalau orang Indonesia melapalkan Steve Jobs, bukan Steve Jobs tapi Steve Jobs gitu kan. Atau misalnya kayak Mark Zuckerberg. Kalau kita orang Indonesia tidak melapalkannya, kalau orang yang nggak ngerti bahasa Inggris ya, dia akan melapalkan dengan Mark Zuckerberg gitu kan. Atau misalnya kalau kayak orang pemain bola Steven Effenberg. Nah, orang Indonesia akan melapalkan dengan Stefan Effenberg. Paham ya? Nah, kalau misalnya kayak David Beckham gitu kan, Indonesia akan mengatakan David Beckham gitu kan. Jadi ini adalah logat gitu guys.
dia harus paham ya. Kalau orang itu membaca sesuatu ya dengan bahasa dia, atau misalnya kayak logat daerah lah, misalnya kayak apa ya, kayak ya kayak ada tau lah, kayak tiap-tiap suku itu ya, ini saya agak lupa contohnya apa, tapi banyak sekali contohnya guys. Misalnya satu nama, misalnya nama apa ya, misalnya nama Budi Handuk misalnya, ya kan, Budi Handuk. Nah, orang Minang kata Budi Handuk, Budi Handuk gitu kan. Nah, orang-orang Jawa kan Budi Handuk gitu, orang-orang Bandung kan Budi Handuk gitu kan. Nah, jadi beda-beda guys gitu, sama kayak ini Ahmad dengan ya dia apa, saya lupa dia kata, dia itu adalah masa logat gitu, bukan 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 memplesetkan. Memang kalau apa namanya, kalau Arab dengan Israel itu beda. Jadi suatu kata yang sama itu bisa bacanya berbeda bagi dua suku berbeda, ya kan? Suku Israel dengan suku Arab itu beda logatnya. Gitu loh. Jadi ini bukan memplesetkan karena nama itu ya. Jadi ketika misalnya kayak tadi saya sampaikan, misalnya kayak Budi Handuk, ketika orang orang Minang mengatakan Budi Handuk, orang Jawa mengatakan Budi Handuk, ya kan? Orang Madura mengatakan Budi Handuk gitu kan, apa namanya, kayak logat Madura gitu. Jadi itu bukanlah pesetan, bukan, tapi memang tergantung dari logat dari suatu suku guys. Itu Luis tidak paham. Paham ya? Dan inilah yang dia klaim sebagai Ahmad ketika keluar dikatakan di sini Ekma. Iya, karena Kalau kalian tahu ya, kata Ekma di sini sebenarnya nggak bisa. karena kalau nama itu nggak bisa diterjemahkan. Contoh saya kasih lagi, misal kayak Steve Jobs. Steve Jobs itu adalah nama, jangan ada terjemahkan. Kalau terjemahkan jadinya apa nanti? Ya, Steve nggak ada terjemahannya kan? Steve tetap Jeff. Tapi Jobs itu ada terjemahannya guys. Jobs itu adalah bentuk jamak dari job. Job itu pekerjaan. Jadi kalau jobs pakai apostrof s itu berarti artinya pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau Anda terjemahkan Steve Jobs ke bahasa Indonesia, dia akan terjemahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan Steve gitu. Kan nggak masuk akal lagi. Ya kan? Jadi nggak nyambung antara Steve Jobs itu harusnya Steve Jobs aja dengan pekerjaan-pekerjaan Steve, kan jadi absurd guys. Gitu kan? Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diterjemahkan. Jadi Anda harus tahu mana yang nama, mana yang bukan nama. Jadi kalau nama tuh harusnya tidak boleh diterjemahkan, guys. Bisa ini terjemahkan sebagai Ahmad. Kenapa tidak bisa Ahmad ini sebagai Ahmad? Karena artinya Jadi Ahmad itu bukan terjemahkan jadi Ahmad, bukan terjemahkan, ya. Tapi pelafalan dalam bahasa Arab. Bukan terjemahan ke Arab, bukan. Karena nama tidak diterjemahkan, guys. Paham ya? Nama tidak diterjemahkan. beda. Kalau kalian tahu, arti Ahmad ini sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani tamak. Ya, tamak sendiri dia berarti nih grasp, lay hold of, possess, support, yang artinya memegang. Makanya dalam bahasa Indonesia sendiri diartikan memegang. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa Ya, memegang orang itu apa tujuannya? Coba saya Luis ya. Coba jawab saya di video Anda coba, atau Luis atau siapapun teman Luis komentar di bawah. Apa makna apa Allah memegang Yesus, coba? Apa maknanya? Ya, apa maknanya ya? Kalau dikatakan misalnya saya memegang cangkul, orang tahu, oh mungkin saya mau mencangkul, atau mungkin saya mau minjamkan cangkul untuk orang lain. Ada maknanya dari benda itu. Tapi kalau memegang manusia, memegang Yesus itu apa maknanya coba? Ya kan? Jadi apa Yesus mau dipinjamkan ke orang lain? Apa dia mau digunakan untuk apa atau kayak kelinci lah ya. Kelinci itu kalau kita pegang kelinci berarti mungkin kita bakal mau pindahkan dia ke kandang atau mau ngasih makan. Nah, kalau memegang Yesus, apa dia mau dikasih makan? Apa mau dimasukkan kandang? Nah, kan itu harus makanya guys ya, ada kata-kata tuh yang nggak cocok untuk sesuatu gitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, makanya ini nggak cocok gitu. Jadi ini menjadikan kuat dugaan bahwa ini adalah bukan, harusnya tidak diterjemahkan, karena ini adalah seharusnya nama guys gitu, nggak boleh diterjemahkan.
Inggrisnya sendiri whom I uphold. Jadi apa sih hubungannya antara Ahmad dan juga dikaitkan dengan Muhammad? Padahal dalam bahasa Ibrani-nya sendiri kan Coba Ahmad. kita artikan ya. Lihat itu hambaku ya Muhammad. Lihat itu hambaku Ahmad ya. Orang pilihanku. Jadi Muhammad itu orang pilihan Allah ya. Orang pilihan Allah ya, yang kepadanya aku berkenan. Allah berkenan kepada Ahmad ya. Jadi aku telah menaruh hukum ke atasnya, yaitu si Ahmad itu ya, atau Nabi Muhammad, supaya ia menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Ingat, kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, karena dia hanya untuk Israel. Dia merintahkan muridnya hanya untuk Israel, bukan ke bangsa lain-lainnya, bangsa Samaria atau keluar Israel, tapi hanya untuk Israel. Jadi ini jelas bukan untuk Yesus sebenarnya, tapi untuk Nabi Muhammad. Dan ini artinya pegang. Ya nggak bisa sebenarnya kalau mau dikaitkan ini Ahmad ini dengan artinya adalah Ahmad. Inilah ilmu cocokmologi kainama yang sering dipakai untuk seakan-akan muncul kata Ahmad pada Itu memang lafalnya adalah Ahmad kan? Lafalnya Ahmad. Ya kenapa Anda artikan lagi? Kenapa Anda terjemahkan? Gitu loh. Nama tuh tidak boleh diterjemahkan. Kalau terjemahkan jadi aneh. Masa hambaku yang kupegang? Coba, apa tendensinya hamba tuh dipegang coba? Emangnya hamba tuh kelinci? Emangnya hamba tuh apalagi ya cangkul? Kan nggak gitu guys. Makanya sesuatu tuh yang berupa nama tuh jangan pernah terjemahkan. Gitu loh. Akan jadi absurd nanti gitu. Jadi kata itu ketika jadi Ahmad itu bukan terjemahan tapi logat ya. Karena logat suku Israel dengan logat suku Arab beda ya kan. Dan nggak mungkin juga nama itu dalam teks Israel, tentu dalam teks Arab gitu kan. Karena yang ngomong yang memakai adalah orang Arab gitu guys. Itu poin di situ. Jadi itu bukan diterjemahkan jadi Ahmad, tapi adalah menuliskan apa adanya, cuman ganti logat saja gitu ya kan, logat Israel ke logat Arab guys. nggak ada. Di situ pun munculnya Ahmad. Apa hubungannya Ahmad sama Ahmad? Itu kan beda banget ya. Contohnya sempat sama sempak beda kan. Sempat itu ya kalau sempat saya datang, sempak itu apa ya yang dipakai untuk Beda lah, kalau sempat dengan sempak itu adalah dalam bahasa yang sama. Sempat itu bahasa Indonesia, sempak juga bahasa Indonesia. Nah ini beda. Ahmad dengan Ahmad itu bahasanya beda. Ahmad bahasa Israel, Ahmad bahasa Indonesia, bahasa Arab. Paham ya? Dia Luis harus ngerti ini gitu loh. Ya. Misalnya kayak apa ya? Kayak dalam bahasa kayak apa ya? Kayak apa ya guys? Misal kalau dalam nama baratnya begini, namanya saya gini, kayak Samson and Delilah. Itu Delilah itu apa bahasa Inggrisnya ya? Saya lupa, tapi itu kalau di Indonesia jadi Samson dan Delilah gitu. Ya kan? Kalau kayak Abraham lah. Abraham ke Ibrahim. Ya. Abraham adalah tekstual dari Israel. Abraham. Kalau di Arab kan jadinya Ibrahim. Paham ya? Moses jadi Musa. Itu adalah hal sama. Coba kalau Anda nggak ngerti, Anda katakan itu beda. Moses kan bukan Musa. Sempat kan bukan sempak. Paham nggak? Nama jangan samakan dengan benda. Beda, ini nama. Moses, Musa, Ahmad itu nama. Ya. Moses nama dalam bahasa Israel, Musa nama dalam bahasa Arab. Yesus ya nama dalam bahasa bahasa Yunani, Yesus ya Yosua ya, Isa dalam bahasa Arab gitu. Atau bahkan kalau dalam bahasa Israelnya Isua gitu kan. Nah, jadi ini beda sama sempat sama sempak ya. Sempak itu bahkan kata benda ya, sempat itu adalah kata keterangan waktu, sempat nggak sempat gitu. Jadi ini adalah dua hal berbeda. Nama jangan dianalogikan dengan benda atau keterangan waktu gitu ya. Ya dan bahasanya beda ya, bahasa Arab dengan bahasa Israel jangan disamakan dengan sama-sama bahasa Indonesia. Jadi Luis nggak punya kejelasan untuk membandingkan dua hal, nggak bisa.
Makanya dia nggak bisa, jadi makanya dia nggak ngerti ilmu cocokologi. Karena kita kan tadi itu kan adalah mencocokkan antara yang disampaikan dia tentang sempat dan sempak dengan antara Ekmat dan Ahmad. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus cocokkan kan? Berarti nggak cocok itu berarti. Nah, kenapa kita tahu itu nggak cocok? Karena kita menggunakan ilmu cocokologi. Nah, Luis kan tidak menggunakan ilmu cocokologi, sehingga dia tidak bisa mencocokkan antara keduanya. Dari sini terbukti Luis ini adalah, makanya Anda tuh harus belajar Luis tentang ilmu cocokologi, harus belajar. Karena semua metode ilmiah itu kebanyakan atau hampir semua itu menggunakan metode cocokologi. Kalau tidak, Anda tidak akan paham. Maka tadi kan saya coba cocokkan antara sempat dan sempak dengan Ekmat dan Ahmad. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya kan? Tidak cocok. Nah, tapi kalau Ekmat dengan Ahmad cocok. Ekmat dengan Ahmad cocok. Tapi sempat dengan sempak nggak cocok. Lalu kalau Ahmad dijadikan analogi untuk disandingkan, dikomparasi dengan sempak yang nggak cocok gitu. Nah, itu adalah namanya ilmu cocokologi. Jadi jangan pernah meremehkan ilmu cocokologi ya. Jadi karena Anda tidak paham dan meremehkan ilmu cocokologi, ya gini jadinya gitu. Sehingga Anda itu ya menjadi tidak cerdas gitu kan, dan selalu salah dalam hal mengkomparasi, membandingkan, mempaham gitu kan, sehingga Anda tidak akan pernah paham kalau gini cara pola pikir Anda gitu. Ya itu kan gitu kan, untuk cawat gitu, sempak beda. Ahmad dan Ekmak ya jelas beda jauh banget, artinya pun berbeda. Kalau kita tahu Ekmak ini nggak cuma muncul dalam Yesaya 42 ayat 1. Ya, jadi Moses dengan Musa beda artinya, Luis ya. Yesus Isa beda artinya, apalagi David beda artinya, Salomo Sulaiman beda artinya. Saya tanya, coba Salomo Sulaiman, David Daud, apalagi Abraham Ibrahim, Musa Moses, ya kan, Yohanes Yahya, beda nggak artinya, ya kan, Paulus, apalagi yang lain. Itu bukanlah hal berbeda arti, nama orang yang sama, cuman dalam pelafalan bahasa yang berbeda. Pelafalan Israel dengan pelafalan Arab, guys, itu berbeda. Ternyata muncul juga dalam kitab Kejadian. Kalau kita lihat dalam Kejadian 48 ayat 17 ya, di sini muncul Ekmak, tapi dia munculnya adalah kata Wahidmak. Ini artinya sama. Nah, itu bukan nama Wahidmak gitu kan. Nah, jadi makanya ketika ini harus diterjemahkan, karena Wahidmak bukan nama. Ya, jadi kalau Ahmad nama, Wahidmak bukan nama. Kayak misalnya Moses ya. Tapi kalau misalnya kayak bukan Moses ya, misal kayak Job tadi, Steve Jobs gitu kan. Nah, dengan Steve Jobs. Nah, kalau Steve Jobs itu bisa terjemahkan karena namanya adalah bukan Steve Jobs tapi Steve Jobs ya, pakai S. Jadi kalau Steve Jobs ya Anda terjemahkan, jangan Anda katakan nama. Berarti adalah pekerjaan Steve. Steve Jobs is engineer. Ya. Jadi kalau artikan Steve Jobs adalah seorang engineer, salah. Ya, dan itu harus dimakan. Jadi pekerjaan Steve adalah seorang engineer, gitu loh guys. Jadi ini adalah logika sederhana yang bahkan Lucy tidak bisa pahami gitu kan. Ini sangat memalukan menurut saya guys ya. Pegang gitu. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kan ya, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya. Nah, ini beda sama yang tadi ya. Memegang hamba itu nggak ada maknanya. Apa coba makna memegang hamba? Ya, memegang hamba gitu. Bagian mana hamba itu dipegang? Karena harus spesifik. Memegang hamba. Kecuali kelinci. Kalau Anda memegang kelinci nggak perlu di bagian spesifiknya ada sampaikan. Mau di telinganya, mau di kakinya. Orang tahu megang kelinci itu pasti kelinci itu ya dipegang bisa di mana saja gitu, nggak masalah. Megang kelinci itu harus spesifik. Tapi kalau megang hamba harus spesifik. Gimana kalau Anda pegang hamba, Anda memegang alat kelaminnya, gimana coba? Kan makanya harus spesifik. Kalau tadi kan nggak ada spesifik. Lalu tujuan untuk apa megang hamba coba? Tapi ini ada guys, ini beda ya. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanan di atas kepala Efraim,
hal itu dipandangi tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya. Jadi yang dipegang tuh tangan ayahnya, bukan memegang ayahnya. Coba. Ini ada konteks memegang untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasseh. Jadi memegang itu ada konteksnya, ada keperluannya. Di sini terangkan bahwa memegang tangan ayahnya untuk apa? Untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasseh. Tadi kan tidak ada memegang hambanya. Apa tujuannya? Jadi harus dijelaskan spesifik kayak gini, guys. Makanya ini ada dua berbeda, disamakan ya. Ya tadi itu memang untuk nama, jangan terjemahkan. Ini memang harus diterjemahkan karena ini bukanlah nama, guys. tangan ayahnya. Wayitmak. Jadi apa coba? Apakah Muhammad artinya dipegang? Kan enggak kan? Kata ini muncul loh. Wayitmak. Kata itu juga muncul dalam kitab Amos, guys, ternyata. Dalam Amos 1 ayat 5 dikatakan di sini kan, keluar lagi. Watomak. Nah, ternyata kata itu juga muncul dalam Amos 1 ayat 5. Ya, nih. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Biket Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bat Eden. Jadi ada ini keterangannya, yaitu pemegang tongkat kerajaan Bat Eden. Masih masuk akal, masih make sense, pemegang tongkat. Ya. Tapi beda dengan memegang hamba. Apa tendensi memegang hamba coba? Kalau ini pemegang tongkat. Tongkat apa? Ada keterangannya, kerajaan Bat Eden. Gitu loh, guys. Jadi jangan samakan dua hal yang berbeda gitu kan. Jadi Luisnya nggak paham tentang hal ini. Jadi kita tuh melakukan cocokmologi memang, memasukkan dalam kalimat ini gimana dia kalimatnya, make sense apa tidak gitu kan. Jadi nggak asal nggak asal terjemahkan semuanya. Masa nama pun harus terjemahkan, guys. Itu absurd di situ. Steve Jobs adalah nama dan terjemahkan jadi pekerjaan Steve. Ini gimana coba kita ya? Coba. Kacau nggak tuh? Ya kan? Lo apa lagi misalnya aduh apa sih, ada nama lain itu yang nggak bisa diartikan, guys, kayak nama Inggris itu kayak Justin Timberlake. Kalau Timberlake itu ya itu artinya adalah timber, itu adalah kayak kayu, timber. Kalau saya tuh kayu atau apa ya, saya lupa arti timber nih, guys. Timber ini kayak kayu atau mungkin ember, saya lupa ya bahasa Indonesianya. Lake itu danau. Jadi apakah danau kayu Justin? Kan tidak. Tetap harus jangan terjemahkan. Jadinya harusnya tetaplah Justin Timberlake gitu. Atau misalnya kayak apa lagi ya? Aduh. Ada lagi apa ya? Ya pokoknya Anda ngerti lah, kayak gitu tuh, guys. Itu nama tuh nggak boleh terjemahkan, kalau nanti akan jadi kacau, guys. Itu watomek. Watomek berasal dari kata tadi, tamak, atau sama dengan etmak. Nah, makanya diartikan aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Biket Awen serta Jadi sama kayak kata job. Job itu kayak kata jobs, jobless ya. Itu asal kata dari job gitu. Tapi khusus tuh jobs ya, itu nggak bisa diterjemahkan. Ya kalau namanya misalkan Steve Jobs, ada tahu sebuah nama, jangan diterjemahkan. Tapi kalau misalnya kayak bukan Steve Jobs ya, kayak misalnya kayak Budi Jobs, nah itu berarti harus terjemahkan. Karena nggak ada nama orang yang Budi Jobs itu. Dan kalimatnya pun memang misalnya kayak Steve Jobs is Apple owner misalnya. Nah, itu ya tahu ada pendiri ada pemilik Apple namanya Steve Jobs. Berarti itu nama gitu. Tapi kayak misalnya kayak Budi Jobs is a Google employer gitu kan. Jadi Budi itu harus dimakan, berarti pekerjaan Budi adalah seorang karyawan Google gitu kan, atau karyawan Apple employee gitu kan. Nah, jadi pekerjaan Budi adalah karyawan Apple gitu. Jadi itu harus diterjemahkan jobnya itu, guys, karena nggak ada orang namanya Budi Job, nggak ada ya kan. Dan ya intinya seperti itulah kan. Jadi kalau tadi kan kita tahu ada orang namanya Steve Jobs dan dia adalah memang
pendiri Apple guys gitu loh, atau pemilik Apple. Pegang tongkat, nah, kerajaan dari Beth Eden, pemegang. Sehingga memang ekmak ini artinya ya itu tadi, pegang. Gak ada hubungannya Yesaya 42 ayat 1 dengan Ahmad atau Muhammad. Sekalipun di situ keluar kata etmak, ya mirip-mirip Muhammad, etmak, Ahmad. Tapi itu terlalu cocokmologi jika diklaim. Ya itu saja dari saya, mudah-mudahan kita makin Ya berarti cerdas. kalau gitu Moses itu sama Musa tuh mirip, tapi Moses tuh sama kayak sempat, Musa tuh kayak sempak gitu ya. Yesus tuh sama kayak sempat, ya Isa tuh sama kayak sempak gitu. Itu dua hal yang berbeda guys ya. Moses is Musa, Yesus is Isa ya. Abraham is Ibrahim, David is Daud gitu guys. Ahmad is Muhammad. Tapi kalau sempak is not sempat, paham ya? Ini bahasa Inggris ya. Jadi sama kayak bahasa Indonesia itu kayak Abraham adalah Ibrahim, Yesus adalah Isa, David adalah Daud, Salomo adalah Ibrahim, Salomo adalah Sulaiman. Tapi sempat bukan sempak, gitu loh guys ya. Ini hal sederhana yang harusnya Luis tuh paham gitu kan. Jadi ya karena ketidakpahamannya ya, sayangnya sekali lagi ya, kalau nggak paham tuh harusnya belajar. Bukan malah dulu orang itu adalah berbohong, menunjukkan orang itu sebagai berbohong, nggak konsisten dan segala macamnya. Padahal Anda yang tidak paham, Anda tidak cerdas dan perlu belajar. Ini membuktikan Luis ini memang sangat tidak cerdas dan perlu banyak belajar guys ya. Kau tidak akan memalukan sekali dia terus buat konten-konten seperti ini. Jadi jatuhnya adalah konten-konten fitnah, konten-konten tuduhan yang tidak berdasar gitu kan. Ya berdasar sih, berdasar bukan tidak berdasar. Berdasar apa? Berdasarkan dari ketidakcerdasannya, ya kan. Makanya ini harusnya di usia semuda ini dia harusnya banyak belajar. Jangan banyak fitnah gitu kan, jangan banyak nipu gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan pakai nama nggak pikun-pikun.